Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala Islam rahmatan lil alamin. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala min fadli wal ikram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Wa tanasibul para alim, para sepuh bin sepuh sedaya jamaah yang boten matur kula sebat setunggal tunggal ingkang mugi-mugi kemawon kita semuanya dirahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari yang pertama dan yang utama kita tiada hentinya panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Biqaulina berbarengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena Allah lah pagi hari ini kita ditetapkan iman Islam, diberikan sehat, sempat, juga dipilih oleh Allah duduk di majelis yang mulia ini. Tidak semua orang yang mungkin lebih sehat, lebih kaya, lebih segala-galanya Allah pilih dudukkan di majelis yang mulia ini, di Baitullah ini. Mudah-mudahan kita semuanya betul-betul akan diberikan rahmat hidayah Allah kepada kita semuanya sehingga bisa mencapai kemuliaan, kebahagiaan, keselamatan fid dini wa dunya dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam monggo selawat sedoyo. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita terus sanjung sajikan kepada teladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, kadang saya sendiri hari-hari ini terasa cepat sekali. Gitu betul Pak. Saya kemarin habis mengunjungi ada pernikahan. Dulu ini anak ini jam saya tahu lahirnya, saya bapak sekarang sudah jadi pengantin. Kok begitu cepat gitu ya. Tapi kadang-kadang saya sudah merasa tua, benar-benar tua ya tuh. Tapi kadang-kadang juga gak merasa saya bahwa sudah tua. Duh, kok saya sudah begini ya? Dan lain-lain. Maka hari ini kita muhasabah ya. Muhasabah betul-betul bahwa ternyata hari demi hari kadang-kadang kita lalui ya sesuatu itu mungkin ada banyak yang kita lakukan tentang amaliyah kita, tapi mungkin berlalu begitu saja, banyak waktu yang mubah, banyak waktu yang terbuang sia-sia. Padahal kita hidup di dunia ini sekali atau dua kali Pak, kira-kira Pak? Sekali. Ini akan berjalan, akan diulang atau tidak kira-kira Pak? Diulang ya Allah, kadang-kadang ya Allah. Kalau sudah merasa begitu, maka mari satu hal yang memang kita akan mengalami 5 alam paling tidak. Alam yang pertama ya memang alam roh. Kita sudah mengalami alam roh. Alastu birabbikum qalu bala. Ketika itu roh ditanting bahasanya. Apakah kamu yakin bahwa akulah Rabbmu? Qalu bala syahidna. Dia menjawab iya. Engkaulah Tuhanku. Syahidnya. Yang meyakini, maka roh itu ditiupkan ke alam yang kedua, yaitu alam kandungan. Masih ada yang merasa enggak gimana alam kandungan, alam roh? Enggak ada yang bisa ya. Kemudian alam dunia, inilah alam dunia ya. Nanti alam dunia adalah barzah dan kampung akhirat. 5 alam ini, maka kita pasti akan melakukannya. Maka kadang-kadang ya apa sih yang harus kita lakukan?
ada satu hal yang memang kadang-kadang kita banyak pertanyaan-pertanyaan dari, mohon maaf ya, terutama anak muda, bahkan orang tua pun ada begini, ngapain sih Allah wajibkan kita sholat? Apa sih manfaat sholat di dunia ini? Kira-kira apa Pak? Sholat apakah terus kaya atau terus pintar, terus tenang, terus apa? Kadang-kadang kalau kita rasakan, kalau kita mau berpikir logika terus, maka apa sih? Kenapa Allah wajibkan 5 waktu? Ini pertanyaan-pertanyaan ini yang kadang-kadang muncul di anak-anak muda era sekarang, yang kadang-kadang mohon maaf pertanyaannya berani-berani begitu. Ngapain sih ya Pak? Iya. Mau sholat orang marai sugih, orang marai pinter salah langsung. Maka ini perlu kita kaji. Apa? Ya, di dalam perubahan-perubahan dimensi alam yang tadi saya katakan, memang dimensinya selalu berubah dan beda-beda. Tapi sangat terkait, ya tadi alam roh menuju alam kandungan, itu di situ memang dibutuhkan jawaban roh. Iya Pak, enggak, yakin enggak akan rohmu. Di alam kandungan ketika sudah ditiupkan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, ya, 4 bulan, ya, ditiupkan roh di situ. Maka lama-kelamaan setelah 7-6 bulan, maka dia akan genap anggota tubuhnya. Mungkin di sini ada yang ahli medis, nanti bisa dicek. Anggota tubuhnya sudah mulai genap. Allah ciptakan mata, hidung, tangan, kaki, dan lain-lain. Akan tetapi, kalau bayi bisa berpikir, adakah tangan, mulut, kaki, telinga digunakan di dalam kandungan? Nonton badan kira-kira. Oh, mulutnya cocok makan, hidungnya kempas kempis, matanya untuk melihat. Tidak akan mungkin. Tapi kenapa Allah ciptakan hidung, mata, kaki, tangan, dan lain-lain? Padahal di dalam kandungan, ya karena kebetulan anak saya pernah, ya yang kedua dan ketiga itu sesar semua, jadi pernah dijelaskan oleh dokter. Ingat betul, saya ingat anak yang ketiga itu 9 bulan, 10 hari, 15 hari itu sudah masih di kandungan. Tapi dokternya ketika di USG dimensi 4, saya ingat tadi agak jelas itu di Pak, nggak usah takut walaupun 9 bulan 10 hari lebih ini, tapi plasentanya masih bagus, masih jernih, belum keruh katanya dia. Maka tenang saja. Ternyata kalau saya pikir, ternyata di dalam kandungan yang dibutuhkan hanya plasenta. Sedangkan tangan, kaki, mata yang diciptakan oleh Allah di dalam kandungan itu tidak ada berfungsi secara total. Gak ada bayi melek, merem, dan lain-lain. Tapi kenapa Allah ciptakan mata, kaki, tangan, dan lain-lain, padahal di dalam kandungan tidak terpakai? Kira-kira kenapa Pak, Bu? Nah, karena ketika pindah ke alam berikutnya, Allah memahami betul kebutuhan manusia. Dia sangatlah membutuhkan anggota tubuh tersebut. Coba bayangkan kalau bayi tidak punya mulut, kira-kira gimana? Tidak punya mata saja cacat dan lain-lain. Dia akan cacat, dia akan kesulitan menghadapi di dunia selanjutnya, alam berikutnya, yaitu di alam dunia ini. Ini kalaupun tidak dibutuhkan di alam yang dia lagi alami, diciptakannya, di alam kandungan tidak butuh mata, telinga, dan lain-lain, tapi sangat dibutuhkan ketika alam berikutnya. Demikian berpikir bahwa kenapa Allah wajibkan kita sholat, zakat, puasa, haji bagi yang mampu di bulan Dzulhijjah ini, karena Allah paham betul bahwa di alam berikutnya, di alam barzakh dan di kampung akhirat, kita sangat membutuhkannya. Mungkin
Ya, kita berpikir ketika di dalam kandungan plasenta begitu vital, tapi begitu lahir di dunia, plasenta dibutuhkan parfum, mesti dipotong oleh dokter atau bidan yang menanganinya. Ya, sama hari ini mungkin kalau kita berpikir yang penting dibutuhkan adalah makan, harta, benda, pangkat, jabatan, itu terus. Memang di dunia yang dibutuhkan itu. Tapi lihat, kalau sudah Bismillahi wa ala millati Rasulillah, itu doa gimana Pak? Memasukkan jenazah ke dalam liang landak, bleng gitu. Masih dibutuhkan harta, pangkat, jabatan? Seakan-akan kayak plasenta, dia dipotong, dibuang, lalu ada 3 yang akan mengantarnya ke sana, yaitu sanak famili, tolan, saudara dan lain-lain. Yang kedua harta benda, pangkat jabatannya kadang-kadang ikut sampai ke kuburan. Yang ketiga adalah amal-amalnya. Begitu masuk, 2 akan dipotong begitu saja, seperti halnya plasenta yang tidak digunakan lagi ketika sudah lahir ke dunia. Tapi harta benda pangkat jabatan itu pun juga tidak akan digunakan lagi. Begitu masuk baru yang dibutuhkan. Betapa pentingnya sholat, betapa pentingnya zakat, puasa dan lain-lain. Ini yang menjadi apa ya, berpikir kita, oh ternyata begitu pentingnya. Karena Allah wajibkan kewajiban kita ketika di dunia ini, karena Allah paham betul bahwa kita sangat membutuhkan nanti di alam berikutnya. Ini biar kadang-kadang biar kita akal kita bisa menerima, oh iya. Jamaah sekalian rahimakumullah. Tadi di Muqaddimah memang saya bacakan satu ayat bahwa Bismillahirrahmanirrahim, inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, ya bergantinya siang dan malam, itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang mau berpikir. Maka isyarat ini bahwa di dunia sampai di akhirat sunnatullahnya hanya ada 2 kemungkinan, Pak. Ya, ini yang perlu kita pahami. 2 sunnatullah di dunia, di akhirat, bahwa ada langit, ada bumi, ada siang, ada malam, ada laki-laki, ada perempuan, ada baik, ada buruk, ada ibadah, ada maksiat, ada sukses, ada gagal, ada surga, ada neraka. Dunia sampai akhirat hanya ada 2 kemungkinan. Gak ada di antara surga dan neraka. Gak ada, Pak. Dulu ada paham Mu'tazilah yang pernah beda surga dan neraka. Tapi ini ditentang oleh semua ya tabi'in. Intinya kalau tidak ke surga ya ke neraka, kan begitu. Bahwa di dunia sampai di akhirat itu memang ada 2 kemungkinan. Maka kalau ada 2 kemungkinan, mari kita gunakan waktu-waktu ketika kita masih hidup kayak ini. Sibukkan dengan kebaikan. Orang tidak mau disibukkan dengan kebaikan, pasti dia akan disibukkan dengan keburukan. Sebaliknya, kalau dia tidak mau disibukkan dengan ibadah, dia akan disibukkan dengan maksiat. Itu pasti. Dan kalau tidak mau disibukkan, bagaimana meraih surga? Dia akan terpelanting masuk neraka. Nauzubillah, subhanallah. Maka hari ini mari kita betul-betul gunakan waktu-waktu di dunia ini yang koyok mampir ngombe, kalau orang alim mengatakan hanya sekejap, hanya sementara. Ya, beberapa hadis menyebutkan bahwa 1 hari di kampung akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia ini. Maka hari ini mohon sekali lagi, siapa yang tidak mau disibukkan dengan ibadah, dia akan disibukkan dengan maksiat. Tidak mau disibukkan dengan kebaikan, dia akan disibukkan dengan keburukan. Dia tidak mau disibukkan bagaimana meraih ridho Allah dengan surganya, dia akan disibukkan dengan sesuatu yang akan menjerumuskan dia ke neraka. Jadi yang mulia, maka
Mari hari ini kita betul-betul gunakan waktu ini, bahwa kita wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ada bocoran soal nih Pak, bocoran soal nih dari Pak Bambang ini, Pak Saras yang dengan bocoran soal, tapi ini insya Allah yang membocorkan dapat pahala, yang dapat bocoran kalau mau mengamalkan insya Allah akan berpahala. Bocoran soal di kampung akhirat. Ya, bukan bocoran soal ujian ataupun tes, nggak ada, itu melanggar hukum. Mau Pak bocoran soalnya? Iya, biar nanti kalau sudah tahu soalnya, tapi kan nanti di yaumil hisab insya Allah akan lancar begitu dihisab. Ya, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dan At-Tirmidzi. Jadi ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tazulu abdi yaumal qiyamati hatta yus'alu, ya, yus'ala ngan arba'in. Ini sesuatu yang memang saya katakan tadi, bocoran soal nanti di yaumul hisab, Pak. Jadi sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu telah bersabda, tidak akan beranjak dua kaki seorang hamba di yaumil akhir, la tazulu abdi yaumil qiyamati, ya, hatta yus'alu nan arba'in, sebelum ia ditanyakan 4 hal atau 4 macam. Jadi ini pertanyaan, kan bocoran soal nih Pak. Jadi tapi yang menyampaikan insya Allah tidak salah, dan yang mendengar pun nanti kalau melaksanakan juga bagus. Jadi ternyata ada 4 hal yang akan ditanyakan di yaumil hisab nanti, tidak akan beranjak ini. Yang pertama, nan umurihi fima afnahu. Ya. Yang pertama adalah umurmu untuk apa engkau habiskan. Jadi setelah kita balik akan dipertanggungjawabkan semua perbuatan kita sampai liang lantak, sampai mati nanti. Kira-kira Bu ngantuk? Pak, kita yang sudah, mohon maaf, sepuh, yang sudah tua, yang masih muda, kira-kira kalau dicek, kalau dimuhasabah, kalau dihisab, umur kita banyak untuk ibadah apa banyak untuk yang mubah, kira-kira Pak? Agar dihisab kira-kira pripun nih kira-kira? Waktu gue nonton HP kali gue baca Quran karena putih Bu. Astagfirullah. Ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah. Ini yang kadang-kadang kita perlu muhasabah, perlu introspeksi, perlu mawas diri. Ya Allah, kalau saya dihisab umur saya kira-kira apa? Ada yang melihat, maka umur ini pasti akan dihisab. Untuk apa kita habiskan waktu-waktu ini? Sebetulnya waktu-waktu ini, maka tadi semua waktu bisa jadi ibadah, manakala, coba Pak Bu, manakala kita laksanakan untuk amaliyah. Sebetulnya semua perbuatan kita di dunia ini bisa jadi ibadah, manakala kita ikuti, karena amal itu tergantung niat, innamal a'malu binniyat, tapi juga tergantung torik itu tata cara. Jadi kalau kita mau berbuat, diniati karena Allah. Bu, rasa sai itu bisa jadi ibadah nggak? Bisa. Kalau asasannya banyak gimana Bu? Merengut pun mesti kudu melaksanakan. Tapi kalau diniati, bismillah, alhamdulillah, asasannya akeh, ki ladang ibadahnya akeh.
Bismillahirrahmanirrahim. Kalau membuat gelas, kalau tasbih di dalam hati, subhanallah, subhanallah. Tasbihnya dapat banyak nggak itu di situ? Bisa jadi ibadah nggak? Bisa. Kalau membuat piring takbir, ini aja seru-seru, lu akbar, ya harusnya memang ya. Kalau tasbih, maka jadi ibadah. Bismillahirrahmanirrahim, diniati ibadah. Sudahlah. Ini ladang ibadah saya. Mau tidak mau saya harus asah ini. Maka diniati ibadah. Ya triko apa? Daripada kalau ngalamun, daripada kalau besengut, kalau zikir, insya Allah jadi ibadah. Diawali kali ya. Semua amal yang tidak diawali dengan bismillah maka atom. Jadi awali dengan bismillah. Torek itu adalah tata cara, maka luruskan niat, maka sempurnakan ikhtiar dan tawakal ilallah. Jadi bismillahirrahmanirrahim sudah. Jadi kalau Anda pakai adab, pakai tata cara, Kanjeng Nabi sudah ngajarkan dari bangun tidur sampai tidur lagi. Kalau adabnya dipakai, jangankan sholat, masuk WC pun bisa jadi ibadah, Pak. Ginomudan? Iya, karena melakukan sunnah. Bismillah, Allahumma ini a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Masuk kaki kiri dulu, perhatikan. Maka itu jadi ibadah. Karena niatnya memang melaksanakan sunnah, memakai cara-cara yang diajarkan oleh Rasulullah, itu jadi sunnah. Tapi kalau tidak pakai niat karena Allah, tidak pakai tata cara yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, jangankan masuk WC, sholat pun bisa tidak akan terpakai. Maka hari ini saya muhasabah, saya mengingatkan diri saya pribadi, mari amal segala perbuatan kita. Pokoknya dari mau keluar, mau tindakan, mau ke masjid, mau kemana, mau naik kendaraan, mau ke WC, mau kemana, gunakan adab, gunakan tata cara yang diajarkan oleh Rasulullah. Insya Allah. Kemudian yang kedua, saya cepatkan waktunya, ternyata cepat. An jasadihi fima ablahu, jasadmu rusak, sudah tua, makin tua, itu digunakan untuk apa saja. Jadi tadi mata kita, hidung kita, otak kita, mulut kita, tangan, kaki kita itu semua berpotensi untuk berbuat baik, tapi sebaliknya berpotensi pula untuk berbuat maksiat. Tinggal dipilih mana, kan hanya ada dua kemungkinan. Hadirin yang mulia, maka kira-kira gimana Pak? Sering untuk hibah ngomongakan alane tangannya, atau sering untuk zikir kira-kira mulut ini Pak, lidahnya? Lisan ini salamatun insan fi hifdzi lisan. Keselamatan seseorang itu tergantung pada lisannya. Kalau bicara ini bisa sampai 2 hari nggak selesai Pak. Hanya lisan saja luar biasa. Lisan, ini kok lisan apa lisan? Lisan apa lisan Pak? Lidah. Ya, lisan itu bukan mulut. Kalau mulut itu famun. Nah, famun mulut, safatun bibir, sinun gigi, lisanun lidah. Lihat. Perhatikan lidah. Lidah memang tak bertulang, tapi tajamnya bisa melebihi pedang. Tak kala pedang melukai badan, banyak obat bisa ku cari, dokter bilang-bilang. Tapi tak kala lidah melukai hati, kemana obat bisa ku cari? Waduh, jadi ini agak puitis sedikit ya Pak. Jadi kalau jenengan ngendikane, ngelarani kancane, ngelarani tanggane, kanca batil, nganti tekan hati, maka kadang-kadang sulit sekali untuk diobati Pak. Orang sudah pernah disakiti pun rasanya kadang-kadang begitu. Maka hati-hati dengan lisan ini. Dengan lisan ini maka diajarkan untuk tepo saliro, untuk ya betul-betul menggambarkan sebelum bicara, maka yang akan diajak bicara itu diri kita sendiri. Maka itu akan
Ya, kita kan sudah mengukur di sini. Kalau ini kira-kira saya tidak menyakiti, saya boleh katakan. Maka falyakul khairan au liyasmut. Katakanlah yang baik, atau tidak bisa berkata-kata dengan baik, maka lebih baik diam. Memang ada ajaran begitu, ada hadis Rasulullah begitu. Jadi monggo ayo gunakan jasad ini, tangan ini ya gunakan untuk kebaikan, mulut ini untuk kebaikan, mata ini dengan kebaikan. Kadang-kadang kan saat ini ya Allah Gusti, bangun tidur yang dicari apa Pak? Bukan Quran ya. Mau berangkat kantor sing dicari, wah mau berangkat kemana-mana habis makan, apa terus seakan-akan itu berorat tekan orang sekolah HP wis sudah kayak wajib sekarang nyawa kedua. Tinggal dompetnya orang apa nih ketolan HP ini. Masya Allah, ini sih zaman sekarang memang sih satu keniscayaan yang tidak bisa. Bukannya saya anti habis, silahkan saya juga ada. Cuma mari kita bijak dalam menggunakan itu, insya Allah. Karena sekarang ini nun sewu, orang tua melihat anaknya main HP, ada nggak yang belum pernah jengkel Pak? Rata-rata udah jengkel semua ya. Karena kalau sudah main HP, Masya Allah, apalagi sudah tangannya, jempolnya dua dikir, kenapa nih kok? Lagi nge-game wish mulai apa. Maka mari kita batasi. Orang tua harus tegas Pak. Sakit buatan ngatasi kan itu Pak. Wangel gitu. Maka harus benar-benar bijak, harus tegas. Bapak ibu harus kompak. Kalau bapak ibu nggak kompak ya bahaya nih Pak. Ya kompak. Si Didi, tenggang dolan-dolan lah, jerobain koncekelan. Apa itu? Jadi ya kadang-kadang nggak mau ya boleh main HP kalau pagi libur jam 9. Sebelum itu harus sholat duha dulu, tadarus dulu. Wah hebat, nanti kawal betul, lama-lama pasti insya Allah bisa. Tapi kalau kita bisa daripada reangnya dari kecil Pak ada yang begitu, dari bayi tuh ada yang cekel lilis ya. Tuh bahayanya bisa luar biasa itu. Bukan berarti apa-apa. Hadirin mulia. Kemudian yang ketiga, ini kok habis ya? Gak apa-apa Pak? Ya. Yang ketiga, ngan ilmihi mada amila fi. Ya. Ilmumu. Ini ilmu juga akan dihisab. Apakah sudah diamalkan? Jadi ada wailul ya, ada orang celaka. Celakalah orang-orang yang tidak mau belajar Pak. Terutama tidak mau belajar agama itu celaka. Tapi celaka juga orang yang punya ilmu tapi tidak mau mengamalkannya. Maka monggo yang sederhana, dari yang paling sederhana Pak, saya katakan tadi, dari bangun tidur sampai tidur lagi, dicoba adabnya dipakai. Bangun tidur ya duduk dulu sebentar, usapkan punggung kanan, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Kemudian segera semua dicoba adab itu dipakai sedikit demi sedikit. Oh itu kan sudah bisa. Oh Alhamdulillah bisa doanya dan lain. Awali semuanya dengan bismillah atau alhamdulillah. Akhiri dengan ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Itu semuanya insya Allah jadi ibadah semuanya. Ada yang melihat, maka ilmu itu akan dihisab juga, apakah diamalkan atau tidak. Maka sebaiknya sedikit demi sedikit diamalkan. Termasuk sholat nih, sholat ya diamalkan. Apa sih? Bahwa sifat-sifat sholat ya, sifat-sifat dalam sholat keluar sholat. Ini yang makanya inna sholat tanha 'anil fahsya'i wal munkar, itu sebetulnya harusnya begitu, bahwa sifat-sifat dalam sholat keluar sholat. Maksudnya apa? Ya kan sholat tentu niat karena Allah, maka semua pekerjaan niatkan karena Allah. Awali dengan
juga ada takbiratul ihram, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Berarti Allah Maha mengetahui segala-galanya. Bahwa ini di semua tempat, lagi bekerja, lagi sendiri, lagi berdua, tempat terang, tempat remang, semua Allahu Akbar. Maka kalau orang Islam sudah semua begitu, nggak ada koruptor, nggak ada orang yang mau berani apa-apa, karena Allah Maha mengetahui, tidak ada tempat sembunyi di hadapan Allah. Yang ya terakhir ini, karena memang mohon maaf ini cepat sekali, ya, malihi, ya, min aina aktasabahu wa fima anfaqahu. Yang terakhir, yang keempat, yang akan dicek bocoran soal nih Pak, hartamu dari mana engkau dapatkan, wa fima anfaqahu, dan kemana engkau belanjakan. Ternyata untuk untuk yang keempat itu tentang amal, tentang mal, tentang harta kekayaan, itu akan ada dua pertanyaan. Kalau yang tadi kan yang tiga itu hanya satu pertanyaan, tapi yang dua itu langsung dua pertanyaan. Dari mana engkau dapatkan dan kemana engkau? Maka tentang harta ini nanti di akhirat akan ada tiga golongan. Dua golongan itu akan celaka dan satu golongan akan selamat. Dua golongan itu yang punya harta banyak itu akan celaka siapa? Mereka yang pertama, golongan yang pertama adalah yang mencari harta dengan cara yang batil, dengan cara yang haram, pasti celaka. Walaupun koruptor itu hasil koruptornya menyumbang bangun masjid kabeh, tetap ia celaka, tidak bisa. Yang kedua, yang yang celaka, yaitu mereka yang mencari harta dengan cara yang halal tapi dibelanjakan ke tempat yang haram, itu celaka. Bahkan dalam ada dua kemalangan kalau orang itu punya banyak harta kemudian meninggal, Pak. Kok malang? Iya. Dua kemalangan itu apa? Duit pakai umpamanya duit rezeki baru jual alhamdulillah 1 miliar, mati orangnya, malang kan dia. Malang pertama Pak, tidak bisa menggunakan hartanya, harus mati. Yang kedua malangnya apa? Di akhirat tetap dihisab, karena min aina kemana? Dari mana engkau dapatkan? Walaupun orang gunakan, dia akan tetap dihisab. Dari mana ia dapatkan? Min aina aktasabahu. Kemudian itu kemalangan orang yang punya. Bukannya tidak boleh memiliki harta, silahkan miliki harta dunia dengan segala isinya, tapi ingat akan dihisab. Min aina aktasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana ia dapatkan dan kemana ia belanjakan. Subhanallah, ini tentang harta Pak. Jadi di Islam tidak ada larangan untuk memiliki harta sebanyak-banyaknya, tapi jangan sampai bahasanya, saya ingat, ojo kedunyan gitu, dunyo terus perumangsa yang harus dunia yang mati, gimana Pak? Bahkan akan dihisab dari mana dan ke mana. Ada yang melihat, maka insya Allah ini yang saya sampaikan. Nanti kalau ada pertanyaan jawab ya boleh saja, jika bisa saya jawab, kalau belum berarti itu ya saya jawab ikhlas apa adanya, saya belum bisa. Jadi ada kesimpulan yang pertama, bahwa dunia sampai akhirat sunatullahnya ada dua. Mudah-mudahan ya, kalau nggak jadi baik ya buruk, kalau nggak ibadah ya maksiat, kalau nggak surga ya neraka. Maka yang kedua kesimpulannya, mari kita betul-betul di dunia ini dijadikan ladang ibadah. Ad-dunya majronatil akhirat. Dunia itu ladangnya
akhirat. Mari yang hanya sekejap ini. Yang ketiga, tadi ada 4 bocoran soal Pak, pertanyaan. Yang pertama adalah ngan umurihi mada ya min ya ngan umurihi, kemana engkau habiskan. Yang kedua ngan jasadina fima ablahu, jasadmu untuk apa engkau gunakan. Yang ketiga apa? Ilmumu sudahkah diamalkan. Yang keempat hartamu, dari mana engkau dapatkan dan kemana engkau belanjakan. Pun nggih Pak nggih, bocoran soal anggar ngejin teng akhirat teng yaumul hisab kira-kira saged jawab saya kita ini. Wis dibocoraken soalnya kan. Iya. Ya ini sekedar saya menyampaikan, saya juga bukan berarti sok suci dan lain-lain. Saya juga mengingatkan saya diri pribadi, juga seluruh jamaah, mudah-mudahan menjadi asbab hidayah, menjadi asbab rahmatnya Allah diturunkan kepada kita. Kita nanti akan dikumpulkan di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang baik datang dari Allah, yang jelek dari saya mohon maaf atas kekurangannya. Monggo kalau ada pertanyaan, saya belum salam dulu ya Pak. Ya, monggo. Iya, alhamdulillah jazakallahu khairan Ustaz Usman. Ya, Masya Allah, kita diingatkan untuk bermusyawarah Bapak Ibu semuanya, bagaimana hari kita apa benar-benar sudah kita isi dengan hal-hal yang barangkali untuk kesiapan pertanyaan-pertanyaan nanti di akhirat. Ada 4 hal tadi ya. Monggo barangkali Bapak Ibu ada yang mau diperjelas lagi. Bapak Ibu masih ditanyakan, silakan Bapak. Cukup. Bapak Bu biasanya. Oke. Kalau Mbak, tidak jelas deh. Ya mudah-mudahan ini juga menjadikan kita mengingat bahwa basmalah dan doa untuk menuntut ilmu bersama-sama. Monggo. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baiklah, langsung saja nanti setelah sesi acara mau Bapak Ibu barangkali mau ada yang ditanyakan, silakan. Dan selanjutnya waktu sebelumnya kami aturkan kepada monggo beliau yang berhormat Bapak Ustaz Usman Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala islama rahmatan lil alamin. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala min fadli wal ikram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Wa tanasibul para alim, para sepuh bin sepuh sedaya jamaah ingkang boten maget kula sebat setunggal buku tunggal ingkang mugi-mugi kemawon kita semuanya dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari yang pertama dan yang utama kita tiada hentinya panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Biqaulina berbarengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Karena Allah lah pagi hari ini kita ditetapkan iman Islam, diberikan sehat, sempat, juga dipilih oleh Allah duduk di majelis yang mulia ini. Tidak semua orang yang mungkin lebih sehat, lebih kaya, lebih segala-galanya Allah pilih dudukkan di majelis yang mulia ini, di Baitullah ini. Mudah-mudahan kita semuanya betul-betul akan diberikan
rahmat hidayah Allah kepada kita semuanya sehingga bisa mencapai kemuliaan, kebahagiaan, keselamatan fid dini wa dunya dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam, monggo selawat sedoyo. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita terus sanjung sajikan kepada teladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, kadang saya sendiri hari-hari ini terasa cepat sekali. Gitu betul Pak. Saya kemarin habis mengunjungi ada pernikahan. Dulu ini anak ini jam saya tahu lahirnya, saya bapak sekarang sudah jadi pengantin. Kok begitu cepat gitu ya. Tapi kadang-kadang saya sudah merasa tua, benar-benar tua ya tuh. Tapi kadang-kadang juga nggak merasa saya bahwa sudah tua. Duh, kok saya sudah begini ya, dan lain-lain dan lain-lain. Maka hari ini kita muhasabah, ya, muhasabah betul-betul bahwa ternyata hari demi hari kadang-kadang kita lalui ya sesuatu itu mungkin ada banyak yang kita lakukan tentang amaliyah kita, tapi mungkin berlalu begitu saja, banyak waktu yang mubah, banyak waktu yang terbuang sia-sia. Padahal kita hidup di dunia ini sekali atau dua kali Pak, kira-kira Pak? Sekali. Waktu ini akan berjalan, akan bisa diulang atau tidak kira-kira Pak? Enggak bisa diulang ya Allah, kadang-kadang ya Allah. Kalau sudah merasa begitu, maka mari satu hal yang memang kita akan mengalami 5 alam paling tidak. Alam yang pertama ya memang alam roh. Kita sudah mengalami alam roh. Alastu birabbikum qalu bala. Ketika itu roh ditanting bahasanya. Apakah kamu yakin bahwa akulah Rabbmu? Qalu bala syahidna. Dia menjawab iya. Engkaulah Tuhanku. Syahidnya. Yang meyakini, maka roh itu ditiupkan ke alam yang kedua, yaitu alam kandungan. Masih ada yang merasa enggak gimana alam kandungan, alam roh? Oh, enggak ada yang bisa ya. Kemudian alam dunia, inilah alam dunia ya. Nanti alam dunia adalah barzah dan kampung akhirat. 5 alam ini, maka kita pasti akan melakukannya. Maka kadang-kadang ya apa sih yang harus kita lakukan? Ada satu hal yang memang kadang-kadang kita banyak pertanyaan-pertanyaan dari, mohon maaf ya, terutama anak muda, bahkan orang tua pun ada begini. Ngapain sih Allah wajibkan kita sholat? Apa sih manfaat sholat di dunia ini? Kira-kira apa Pak? Sholat apakah terus kaya atau terus pintar, terus tenang, terus apa? Kadang-kadang kalau kita rasakan, kalau kita mau berpikir logika terus, maka apa sih? Kenapa Allah wajibkan 5 waktu? Ini pertanyaan-pertanyaan ini yang kadang-kadang muncul di anak-anak muda era sekarang yang kadang-kadang, mohon maaf, pertanyaannya berani-berani begitu. Ngapain sih ya Pak? Iya. Wong sholat orang marai sugih, orang marai pinter salah langsung. Maka ini perlu kita kaji. Apa? Ya, di dalam perubahan-perubahan dimensi alam yang tadi saya katakan, memang dimensinya selalu berubah dan beda-beda, tapi sangat terkait. Ya tadi alam roh menuju alam kandungan, itu di situ memang dibutuhkan jawaban roh. Iya Pak, enggak, yakin enggak akan rohmu. Di alam kandungan ketika sudah ditiupkan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, ya, 4 bulan, ya, ditiupkan roh di situ. Maka lama-kelamaan setelah 7-6 bulan, maka dia akan genap anggota tubuhnya. Mungkin di sini ada yang ahli medis, nanti bisa dicek. Anggota tubuhnya sudah mulai genap. Allah ciptakan mata, hidung, tangan, kaki dan lain-lain. Akan tetapi kalau bayi bisa berpikir, adakah tangan, mulut, kaki, telinga digunakan di dalam kandungan? Nonton badan kira-kira.
Oh, mulutnya kecap-kecap makan, hidungnya kempas-kempis, matanya untuk melihat. Tidak akan mungkin. Tapi kenapa Allah ciptakan hidung, mata, kaki, tangan, dan lain-lain? Padahal di dalam kandungan, ya karena kebetulan anak saya pernah, ya yang kedua dan ketiga itu sesar semua. Jadi pernah dijelaskan oleh dokter. Ingat betul, saya ingat anak yang ketiga itu 9 bulan, 10 hari, 15 hari itu sudah masih di kandungan. Tapi dokternya ketika di USG dimensi 4, saya ingat tadi agak jelas itu di Pak, nggak usah takut walaupun 9 bulan 10 hari lebih ini, tapi plasentanya masih bagus, masih jernih, belum keruh katanya dia. Maka tenang saja. Ternyata kalau saya pikir ternyata di dalam kandungan yang dibutuhkan hanya plasenta. Sedangkan tangan, kaki, mata yang diciptakan oleh Allah di dalam kandungan itu tidak ada berfungsi secara total. Gak ada bayi melek, merem, dan lain-lain. Tapi kenapa Allah ciptakan mata, kaki, tangan, dan lain-lain? Padahal di dalam kandungan tidak terpakai. Kira-kira kenapa, Pak? Bu? Nah, karena ketika pindah ke alam berikutnya, Allah memahami betul kebutuhan manusia. Dia sangatlah membutuhkan anggota tubuh tersebut. Coba bayangkan kalau bayi tidak punya mulut. Nah, kira-kira gimana? Tidak punya mata saja cacat dan lain-lain. Dia akan cacat, dia akan kesulitan menghadapi di dunia selanjutnya, alam berikutnya, yaitu di alam dunia ini. Ini kalaupun tidak dibutuhkan di alam yang dia lagi alami, diciptakannya, di alam kandungan tidak butuh mata, telinga, dan lain-lain, tapi sangat dibutuhkan ketika di alam berikutnya. Demikian juga kita harus berpikir bahwa kenapa Allah wajibkan kita sholat, zakat, puasa, haji bagi yang mampu di bulan Dzulhijjah ini. Karena Allah paham betul bahwa di alam berikutnya, di alam barzakh dan di kampung akhirat, kita sangat membutuhkannya. Mungkin ya kita berpikir ketika di dalam kandungan plasenta begitu vital, tapi begitu lahir di dunia, plasenta dibutuhkan Pak, Bu, mesti dipotong oleh dokter atau bidan yang menanganinya. Ya, sama hari ini mungkin kalau kita berpikir yang penting dibutuhkan adalah makan, harta, benda, pangkat, jabatan, itu terus. Memang di dunia yang dibutuhkan itu. Tapi lihat, kalau sudah Bismillahi wa ala millati Rasulillah, itu doa gimana Pak? Memasukkan liang lan. Masih dibutuhkan pangkat, jabatan? Saat dia dipotong, dibuang, lalu ada 3 yang akan mengantarnya ke sana, yaitu sanak pamiluhan dan tolan saudara dan lain-lain. Yang kedua harta benda, pangkat jabatannya kadang-kadang ikut sampai ke kuburan. Yang ketiga adalah amal-amalnya. Begitu masuk, 2 akan dipotong begitu saja, seperti halnya plasenta yang tidak digunakan lagi ketika sudah lahir ke dunia. Tapi harta benda pangkat jabatan itu pun juga tidak akan digunakan lagi. Begitu masuk baru yang dibutuhkan. Betapa pentingnya sholat, betapa pentingnya zakat, puasa, dan lain-lain. Ini yang menjadi apa ya, berpikir kita, oh ternyata begitu pentingnya. Karena Allah wajibkan kewajiban kita ketika di dunia ini, karena Allah paham betul bahwa kita sangat membutuhkan nanti di alam berikutnya. Ini biar kadang-kadang biar kita akal kita bisa menerima, oh iya. Jemaah sekalian rahimakumullah. Tadi di Muqaddimah memang saya bacakan satu ayat bahwa
Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, ya, bergantinya siang dan malam, itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang mau berpikir. Maka isyarat ini bahwa di dunia sampai di akhirat sunnatullahnya hanya ada dua kemungkinan, Pak. Ya, ini yang perlu kita pahami. Dua sunnatullah di dunia di akhirat, bahwa ada langit, ada bumi, ada siang, ada malam, ada laki-laki, ada perempuan, ada baik, ada buruk, ada ibadah, ada maksiat, ada sukses, ada gagal, ada surga, ada neraka. Dunia sampai akhirat hanya ada dua kemungkinan, gak ada di antara surga dan neraka, gak ada, Pak. Dulu ada paham Mu'tazilah yang pernah beda surga dan neraka, tapi ini ditentang oleh semua, ya, tabi'in. Intinya kalau tidak ke surga, ya ke neraka, kan begitu. Bahwa di dunia sampai di akhirat itu memang ada dua kemungkinan. Maka kalau ada dua kemungkinan, mari kita gunakan waktu-waktu ketika kita masih hidup kayak ini, Pak. Karena apa? Kalau tidak mau disibukkan dengan kebaikan, orang tidak mau disibukkan dengan kebaikan, pasti dia akan disibukkan dengan keburukan. Sebaliknya, kalau dia tidak mau disibukkan dengan ibadah, dia akan disibukkan dengan maksiat. Itu pasti. Dan kalau tidak mau disibukkan, bagaimana meraih surga? Dia akan terpelanting masuk neraka. Nauzubillah, summa nauzubillah. Maka hari ini mari kita betul-betul gunakan waktu-waktu di dunia ini yang koyok mampir ngombe, kalau orang alim mengatakan hanya sekejap, hanya sementara. Ya, beberapa hadis menyebutkan bahwa satu hari di kampung akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia ini. Maka hari ini sekali lagi, siapa yang tidak mau disibukkan dengan ibadah, dia akan disibukkan dengan maksiat. Tidak mau disibukkan dengan kebaikan, dia akan disibukkan dengan keburukan. Dia tidak mau disibukkan bagaimana meraih ridho Allah dengan surganya, dia akan disibukkan dengan sesuatu yang akan menjerumuskan dia ke neraka. Jadi yang mulia, maka mari hari ini kita betul-betul gunakan waktu ini, bahwa kita wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ada bocoran soal nih, Pak, bocoran soal nih dari Pak Bambang ini, Pak Saras, yang sudah memberikan bocoran soal. Tapi ini insya Allah yang membocorkan dapat pahala, yang dapat bocoran kalau mau mengamalkan insya Allah akan berpahala. Bocoran soal di kampung akhirat. Ya, bukan bocoran soal ujian ataupun tes, nggak ada, itu melanggar hukum. Mau, Pak, bocoran soalnya? Iya, biar nanti kalau sudah tahu soalnya, tapi kan nanti di yaumil hisab insya Allah akan lancar begitu dihisab. Ya, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dan At-Tirmidzi. Jadi, ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tazulu abdi yaumal qiyamati hatta yus'alu, ya, yus'ala ngan arba'in. Ini sesuatu yang memang saya katakan tadi, bocoran soal nanti di yaumul hisab, Pak. Jadi sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu telah bersabda, tidak akan beranjak dua kaki seorang hamba di yaumil akhir, la tazulu abdi yaumil qiyamati, ya, hatta yus'alu nan arba'in, sebelum ia ditanyakan 4 hal atau 4 macam. Jadi ini pertanyaan, kan bocoran soal nih, Pak. Jadi tapi yang menyampaikan insya Allah tidak di salah, dan yang mendengar pun nanti kalau melaksanakan juga bagus. Jadi
Ternyata ada 4 hal yang akan ditanyakan di yaumil hisab nanti. Tidak akan beranjak ini. Yang pertama, ngan umurihi fima afnahu. Ya. Ya. Yang pertama adalah umurmu. Umurmu. Untuk apa engkau habiskan? Jadi setelah kita balik akan dipertanggungjawabkan semua perbuatan kita sampai liang lantak, sampai mati nanti. Kira-kira Bu ngantuk? Pak, kita yang sudah, mohon maaf, sepuh, yang sudah tua, yang masih muda, kira-kira kalau dicek, kalau dimuhasabah, kalau dihisab, umur kita banyak untuk ibadah apa banyak untuk yang mubah, kira-kira Pak? Agar dihisab kira-kira pripun nih kira-kira. Waktu nenggo nonton HP kali nggo maca Quran karena putih Bu. Astagfirullah. Ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah. Ini yang kadang-kadang kita perlu muhasabah, perlu introspeksi, perlu mawas diri. Ya Allah, kalau saya dihisab umur saya kira-kira apa? Anda yang melihat, maka umur ini pasti akan dihisab. Untuk apa kita habiskan waktu-waktu ini? Sebetulnya waktu-waktu ini, maka tadi semua waktu bisa jadi ibadah. Manakala, coba Pak Bu, manakala kita laksanakan untuk amaliyah. Sebetulnya semua perbuatan kita di dunia ini bisa jadi ibadah, manakala kita ikuti. Karena amal itu tergantung niat, innamal a'malu binniyat, tapi juga tergantung torik. Torik itu tata cara. Jadi kalau kita mau berbuat, diniati karena Allah. Bu, rasa sai itu bisa jadi ibadah enggak? Bisa. Kalau asasannya banyak gimana Bu? Merenget pun mesti kudu melaksanakan. Tapi kalau diniati, bismillah, alhamdulillah, asasannya akeh ki ladang ibadahnya akeh. Kan bismillahirrahmanirrahim, kalau membah gelas, kalau tasbih di dalam hati, subhanallah, subhanallah, tasbihnya dapat banyak nggak itu di situ? Bisa jadi ibadah nggak? Bisa. Kalau membuat piring takbir, nih aja seru-seru, keluar itu apa? Ya harusnya memang ya kalau tasbih. Maka jadi ibadah. Bismillahirrahmanirrahim, niati ibadah. Sudahlah. Ini ladang ibadah saya. Mau tidak mau saya harus asas saya ini. Maka diniati ibadah. Ya triko apa? Daripada kalau ngalamun, daripada kalau besengut, kalau zikir, insya Allah jadi ibadah. Diawali kalih ya, semua amal yang tidak diawali dengan bismillah maka atom. Jadi awali dengan bismillah. Torik itu adalah tata cara, maka luruskan niat, maka sempurnakan ikhtiar dan tawakal ilallah. Jadi bismillahirrahmanirrahim sudah ada. Jadi kalau Anda pakai adab, pakai tata cara, Kanjeng Nabi sudah ngajarkan dari bangun tidur sampai tidur lagi. Kalau adabnya dipakai, jangankan sholat, masuk WC pun bisa jadi ibadah, Pak. Ginomudan? Iya, karena melakukan sunnah. Bismillah, Allahumma ini a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Masuk kaki kiri dulu, perhatikan. Maka itu jadi ibadah. Karena niatnya memang melaksanakan sunnah, memakai cara-cara yang diajarkan oleh Rasulullah, itu jadi sunnah. Tapi kalau tidak pakai niat karena Allah, tidak pakai tata cara yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, jangankan masuk WC, sholat pun bisa tidak dengan terpakai. Maka hari ini saya muhasabah, saya mengingatkan diri saya pribadi, mari amal segala perbuatan kita
pokoknya dari mau keluar, mau tindakan, mau ke masjid, mau kemana, mau naik kendaraan, mau ke WC, mau kemana, gunakan adab, gunakan tata cara yang diajarkan oleh Rasulullah. Insya Allah. Kemudian yang kedua, saya cepatkan waktunya, ternyata cepat. Anjasabu, jasadmu, roh tua, maka itu digunakan untuk apa saja. Jadi tadi mata kita, hidung kita, otak kita, mulut kita, tangan, kaki kita itu semua berpotensi untuk berbuat baik, tapi sebaliknya berpotensi pula untuk berbuat maksiat. Tinggal dipilih mana, kan hanya ada dua kemungkinan. Hadirin yang mulia, maka kira-kira gimana Pak? Sering untuk hibah ngomongakan alane tangannya atau sering untuk zikir kira-kira mulut ini Pak, lidahnya? Oh, ya Allah. Lisan ini salamatul insan fi hifdzi lisan. Keselamatan seseorang itu tergantung pada lisannya. Kalau bicara ini bisa sampai 2 hari nggak selesai Pak. Hanya lisan saja luar biasa. Lisan, ini kok lisan apa lisan? Lisan apa lisan Pak? Lidah. Ya, lisan itu bukan mulut. Kalau mulut itu famun. Nah, famun mulut, safatun bibir, sinun gigi, lisanun lidah. Lihat. Perhatikan lidah. Lidah memang tak bertulang, tapi tajamnya bisa melebihi pedang. Tak kala pedang melukai badan, banyak obat bisa kucari. Dokter bilang-bilang. Tapi tak kala lidah melukai hati, kemana obat bisa kucari? Waduh, jadi ini nggak puitis sedikit ya Pak. Jadi kalau jenengan ngendikane kelarani kancane, kelarani tanggane kanca batil, nganti tekan hati, maka kadang-kadang sulit sekali untuk diobati Pak. Orang sudah pernah disakiti pun rasanya kadang-kadang begitu. Maka hati-hati dengan lisan ini. Dengan lisan ini maka diajarkan untuk teko sairo, untuk ya betul-betul menggambarkan sebelum bicara, maka yang akan diajak bicara itu diri kita sendiri. Maka itu akan ya, kita akan sudah mengukur di sini. Kalau ini kira-kira saya tidak menyakiti, saya boleh katakan. Maka falyakul khairan au liyasmut. Katakanlah yang baik, atau tidak bisa berkata-kata dengan baik, maka lebih baik diam. Memang ada ajaran begitu, ada hadis Rasulullah. Jadi monggo ayo gunakan jasad ini, tangan ini ya gunakan untuk kebaikan, mulut ini untuk kebaikan, mata ini dengan kebaikan. Kadang-kadang kan saat ini ya Allah Gusti, bangun tidur yang dicari apa Pak? Bukan Quran ya. Mau berangkat kantor sing dicari, wah mau berangkat kemana-mana habis makan, apa terus seakan-akan itu orang tekan orang sekolah HP wis sudah kayak wajib sekarang, nyawa kedua. Tinggal dompetnya orang apa nih ketulan HP ini. Masya Allah, ini sih zaman sekarang memang sih satu keniscayaan yang tidak bisa. Bukannya saya anti habis, silahkan, saya juga ada. Cuma mari kita bijak dalam menggunakan itu. Insya Allah. Karena sekarang ini non sewu orang tua melihat anaknya main HP, ada nggak yang belum pernah jengkel Pak? Rata-rata udah jengkel semua ya. Karena kalau sudah main HP, Masya Allah, apalagi sudah tangannya, jempolnya 2 dikir, kenapa nih kok? Lagi nge-game wish, mulai sono. Maka mari kita batasi. Orang tua harus tegas Pak. Sakit buatan ngatasi ketika Pak. Wangel gitu, maka harus benar-benar bijak, harus tegas. Bapak ibu harus kompak. Kalau bapak ibu nggak kompak ya bahaya nih Pak. Ya kompak. Si Didi, tembangnya dolan-dolan lah, jerobain koncekelan. Apa?
Jadi ya kadang-kadang nggak mau ya boleh main HP kalau pagi libur jam 9. Sebelum itu harus sholat duha dulu, tadarus dulu. Wah hebat, nanti kawal betul, lama-lama pasti insya Allah bisa. Tapi kalau kita bisa daripada reang ya. Dari kecil Pak ada yang begitu, dari bayi tuh ada yang cekelilis ya. Tuh bahayanya bisa luar biasa itu Pak. Bukan berarti apa-apa. Hari ini mulia. Kemudian yang ketiga, ini kok habis ya? Apa Pak? Ngan ilmi ada amilafi. Ya, ilmumu. Ini ilmu juga akan dihisab. Apakah sudah diamalkan? Jadi ada wailul, ya, ada orang celaka. Celakalah orang-orang yang tidak mau belajar, Pak. Terutama tidak mau belajar agama itu celaka. Tapi celaka juga orang yang punya ilmu tapi tidak mau mengamalkannya. Maka monggo yang sederhana, dari yang paling sederhana Pak, saya katakan tadi, dari bangun tidur sampai tidur lagi, dicoba adabnya dipakai. Bangun tidur ya duduk dulu sebentar, usapkan punggung kanan, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Kemudian segera semua dicoba adab itu dipakai sedikit demi sedikit. Oh itu kan sudah bisa. Oh Alhamdulillah bisa doanya dan lain. Awali semuanya dengan bismillah atau alhamdulillah. Akhiri dengan ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu semuanya insya Allah jadi ibadah semuanya. Ada yang melihat, maka ilmu itu akan dihisab juga. Apakah diamalkan atau tidak? Maka sebaiknya sedikit demi sedikit diamalkan. Termasuk sholat nih, sholat ya diamalkan. Apa sih? Bahwa sifat-sifat sholat, ya, sifat-sifat dalam sholat keluar sholat. Ini yang makanya inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, itu sebetulnya harusnya begitu. Bahwa sifat-sifat dalam sholat keluar sholat. Maksudnya apa? Ya kan sholat tentu niat karena Allah. Maka semua pekerjaan niatkan karena Allah. Awali dengan juga ada takbiratul ihram, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Berarti Allah Maha mengetahui segala-galanya. Bahwa ini di semua tempat, lagi bekerja, lagi sendiri, lagi berdua, tempat terang, tempat remang, semua Allahu Akbar. Maka kalau orang Islam sudah semua begitu, nggak ada koruptor, nggak ada orang yang mau berani apa-apa, karena Allah Maha mengetahui, tidak ada tempat sembunyi di hadapan Allah. Yang ya terakhir ini, karena memang mohon maaf ini cepat sekali, ya, malihi, ya, min aina aktasabahu wa fima anfaqahu. Yang terakhir, yang keempat, yang akan dicek bocoran soal nih Pak, hartamu dari mana engkau dapatkan, wa fima anfaqahu, dan kemana engkau belanjakan. Ternyata untuk untuk yang keempat itu tentang amal, tentang mal, tentang harta kekayaan, itu akan ada dua pertanyaan. Kalau yang tadi kan yang tiga itu hanya satu pertanyaan, tapi yang dua itu langsung dua pertanyaan. Dari mana engkau dapatkan dan kemana engkau? Maka tentang harta ini nanti di akhirat akan ada tiga golongan. Dua golongan itu akan celaka dan satu golongan akan selamat. Dua golongan itu yang punya harta banyak itu akan celaka siapa? Mereka yang pertama, golongan yang pertama adalah yang mencari harta dengan cara yang batil, dengan cara yang haram, pasti celaka. Walaupun koruptor itu hasil korupsi, tetap ia celaka, tidak bisa. Yang apa ya? Yang celaka yaitu mereka yang mencari harta dengan cara yang halal,
tapi dibelanjakan ke tempat yang haram, itu celaka. Bahkan dalam ya ada 2 kemalangan kalau orang itu punya banyak harta kemudian meninggal, Pak. Kok malang? Iya. 2 kemalangan itu apa? Duit akeh umpamane duwe rezeki baru jual alhamdulillah 1 miliar. Mati orangnya. Malang kan dia. Malang pertama Pak, tidak bisa menggunakan hartanya, harus mati. Yang kedua malangnya apa? Di akhirat tetap dihisab karena apa ya? Min aina kemana? Dari dapatkan orang kan dia akan tetap dihisab mana ia dapat. Min aina atas apa? Kemudian ya itu kemalangan orang yang punya. Bukannya tidak boleh memiliki harta, silahkan miliki harta dunia dengan segala isinya, tapi ingat akan dihisab min aina aktasabahu wa fima anfaqahu, dari mana ia dapatkan dan kemana ia belanjakan. Subhanallah, ini tentang harta waktu. Jadi di Islam tidak ada larangan untuk memiliki harta sebanyak-banyaknya, tapi jangan sampai bahasanya saya ingat ojo kedunyan gitu. Dunyo terus baru mangsa yang harus dunia yang akeh mati gimana Pak? Bahkan akan dihisab dari mana dan ke mana. Ada yang mulia, maka insya Allah ini yang saya sampaikan. Nanti kalau ada pertanyaan jawab ya boleh saja. Jika bisa saya jawab. Kalau belum berarti itu ya saya jawab ikhlas apa adanya, saya belum bisa. Jadi ada kesimpulan yang pertama bahwa dunia sampai akhirat sunatullahnya hanya 2. Minumudan ya, kalau nggak jadi baik ya buruk, kalau nggak ibadah ya maksiat, kalau nggak surga ya neraka. Maka yang kedua kesimpulannya, mari kita betul-betul di dunia ini dijadikan ladang ibadah. Ad-dunya majrongatil akhirat. Dunia itu ladangnya akhirat. Mari yang hanya sekejap ini. Yang ketiga, tadi ada 4 bocoran soal Pak, pertanyaan. Yang pertama adalah ngan umurihi mada ya min ya ngan umurihi, kemana engkau habiskan. Yang kedua ngan jasadina fima ablahu, jasadmu untuk apa engkau gunakan. Yang ketiga apa? Ilmumu sudahkah diamalkan. Yang keempat hartamu, dari mana engkau dapatkan dan kemana engkau belanjakan. Pun nggih Pak nggih, bocoran soal anggar ngecing teng akhirat teng yaumul hisab kira-kira saged jawab saya dan kita ini. Wis dibocoraken soalnya kan. Iya. Ya ini sekedar saya menyampaikan. Saya juga bukan berarti sok suci dan lain-lain. Saya juga mengingatkan saya diri pribadi, juga seluruh jamaah, mudah-mudahan menjadi asbab hidayah, menjadi asbab rahmatnya Allah diturunkan kepada kita. Kita nanti akan dikumpulkan di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang baik datang dari Allah, yang jelek dari saya mohon maaf atas kekurangannya. Monggo kalau ada pertanyaan. Saya belum salam dulu ya Pak. Ya monggo. Iya. Alhamdulillah jazakallahu khairan Ustaz Usman. Ya Masya Allah, kita diingatkan untuk bermusahabah Bapak Ibu semuanya. Bagaimana hari kita apa benar-benar sudah kita isi dengan hal-hal yang barangkali untuk kesiapan pertanyaan-pertanyaan nanti di akhirat. Ada 4 hal tadi ya. Monggo barangkali Bapak Ibu ada yang mau diperjelas lagi. Bapak Ibu masih bertanyakan, silakan Bapak. Cukup. Pak Abu biasanya. Oke. Kalau enggak, tidak jelas deh. Ya mudah-mudahan ini juga apa
menjadikan kita mengingat bahwa diri kita sebetulnya kan 50-50. 50-50-nya apa? 50% jasad, 50% jiwa atau roh. Ini betul? Karena jasad tanpa roh gimana Pak? Masih manusia? Namanya mayat. Tapi roh tanpa jasad ya juga bukan manusia. Maka 50-50 ini apa? Kadang-kadang saya berpikir begini, kalau jasad kita kok nggak pernah diberi minum, nggak pernah diberi makan, gimana kira-kira jasadnya? 3 hari saja Pak, gimana? Mati lah ya. Tuh, perlu kadang-kadang untuk bisa sampai, kadang-kadang perlu analogi, dan di hadis, di ayat-ayat Quran itu banyak analogi-analogi tenang. Jadi kadang-kadang apa ya, otak kita memang tidak bisa menerima kalau tidak dianalogi, tapi begitu dianalogikan begitu, iya ya. Allah ciptakan mata, ciptakan hidung, telinga, kaki, gak ada gunanya di dalam kandungan. Tapi kenapa Allah ciptakan itu? Gitu loh. Kan begitu tadi ya Pak ya. Kenapa kok engkau ciptakan itu? Hari ini juga sama. Kenapa Allah wajibkan untuk apa? Sholat, wajibkan untuk puasa, haji dan lain-lain. Karena Allah paham betul. Kadang kita yang merasa manusia, yang kita pribadi malah tidak menyadari kebutuhan itu. Tapi Allah, karena Allah, di genggaman Allah lah apa yang sudah terjadi, apa yang sedang terjadi dan akan terjadi. Allah sangat mengetahui. Monggo, kan bisa bebas. Iya. Sebetulnya ada beberapa banyak sekali analogi berpikir. Basmalah dan doa untuk menuntut ilmu bersama-sama. Monggo. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baiklah, langsung saja nanti setelah sesi acara mau Bapak Ibu barangkali mau ada yang ditanyakan, silakan. Dan selanjutnya waktu sebelumnya kami aturkan kepada monggo beliau yang berhormat Bapak Ustaz Usman Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala islama rahmatan lil alamin. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala min fadli wal ikram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Wa tanasibul para alim, para sepuh bin sepuh sedaya jamaah ingkang boten mangkat kula sebat setunggal tunggal ingkang mugi-mugi kemawon kita semuanya dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari yang pertama dan yang utama kita tiada hentinya panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Biqaulina berbarengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena Allah lah pagi hari ini kita ditetapkan iman Islam, diberikan sehat, sempat, juga dipilih oleh Allah duduk di majelis yang mulia ini. Tidak semua orang yang mungkin lebih sehat, lebih kaya, lebih segala-galanya Allah pilih dudukkan di majelis yang mulia ini, di Baitullah ini. Mudah-mudahan kita semuanya betul-betul akan diberikan rahmat hidayah Allah kepada kita semuanya, sehingga bisa mencapai kemuliaan, kebahagiaan, keselamatan fitni wa dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam, monggo selawat sedaya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad
kita terus sanjung sajikan kepada teladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, kadang saya sendiri hari-hari ini terasa cepat sekali. Gimana betul Pak? Saya kemarin habis mengunjungi ada pernikahan. Dulu ini anak ini jam saya tahu lahirnya, saya pokok sekarang sudah jadi pengantin. Kok begitu cepat gitu ya. Tapi kadang-kadang saya sudah merasa tua, benar-benar tua. Iya tuh. Tapi kadang-kadang juga gak merasa saya bahwa sudah tua. Duh, kok saya sudah begini ya? Dan lain-lain dan lain-lain. Maka hari ini kita muhasabah, ya, muhasabah betul-betul bahwa ternyata hari demi hari kadang-kadang kita lalui ya sesuatu itu mungkin ada banyak yang kita lakukan tentang amaliyah kita, tapi mungkin berlalu begitu saja, banyak waktu yang terbuang sia-sia. Pada hidup di dunia ini sekali atau dua kali Pak kira-kira Pak? Sekali. Waktu ini akan berjalan, akan bisa diulang atau tidak kira-kira Pak? Enggak bisa diulang ya Allah, kadang-kadang ya Allah. Kalau sudah merasa begitu, maka mari satu hal yang memang kita akan mengalami 5 alam paling tidak. Alam yang pertama ya memang alam roh. Kita sudah mengalami alam roh. Alastu birabbikum qalu bala. Ketika itu roh ditanting bahasanya. Apakah kamu yakin bahwa akulah Rabbmu? Qalu bala syahidna. Dia menjawab iya. Engkaulah Tuhanku. Syahidnya. Yang meyakini, maka roh itu ditiupkan ke alam yang kedua, yaitu alam kandungan. Masih ada yang merasa enggak gimana alam kandungan, alam roh? Enggak ada yang bisa ya. Kemudian alam dunia, inilah alam dunia ya. Nanti alam dunia ada alam barzah dan kampung akhirat. 5 alam ini, maka kita pasti akan melakukannya. Maka kadang-kadang ya apa sih yang harus kita lakukan? Ada satu hal yang memang kadang-kadang kita banyak pertanyaan-pertanyaan dari, mohon maaf ya, terutama anak muda, bahkan orang tua pun ada begini. Ngapain sih Allah wajibkan kita sholat? Apa sih manfaat sholat di dunia ini? Kira-kira apa Pak? Sholat apakah terus kaya atau terus pintar, terus tenang, terus apa? Kadang-kadang kalau kita rasakan, kalau kita mau berpikir logika terus, maka apa sih? Kenapa Allah wajibkan 5 waktu? Ini pertanyaan-pertanyaan ini yang kadang-kadang muncul di anak-anak muda era sekarang yang kadang-kadang mohon maaf pertanyaannya berani-berani begitu. Ngapain sih ya Pak? Iya. Mau sholat orang marai sugih, orang marai pinter salah langsung. Maka ini perlu kita kaji. Apa? Ya, di dalam perubahan-perubahan dimensi alam yang tadi saya katakan, memang dimensinya selalu berubah dan beda-beda, tapi sangat terkait. Ya, dari alam roh menuju alam kandungan, itu di situ memang dibutuhkan jawaban roh. Iya Pak, enggak, yakin enggak akan rohmu. Di alam kandungan ketika sudah ditiupkan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, ya, 4 bulan, ya, ditiupkan roh di situ. Maka lama-kelamaan setelah 7-6 bulan, maka dia akan genap anggota tubuhnya. Mungkin di sini ada yang ahli medis, nanti bisa dicek. Anggota tubuhnya sudah mulai genap. Allah ciptakan mata, hidung, tangan, kaki dan lain-lain. Akan tetapi kalau bayi bisa berpikir, adakah tangan, mulut, kaki, telinga digunakan di dalam kandungan? Nonton badan kira-kira. Oh, mulutnya kecap makan, hidungnya kempas-kempis, matanya untuk melihat. Tidak akan mungkin. Tapi kenapa Allah ciptakan hidung, mata, kaki, tangan dan lain-lain? Padahal di dalam kandungan, ya karena kebetulan anak saya pernah ya yang kedua dan ketiga itu saya
besar semua. Jadi pernah dijelaskan oleh dokter, ingat betul, saya ingat anak yang ketiga itu 9 bulan 10 hari 15 hari itu sudah masih di kandungan. Tapi dokternya ketika di USG dimensi 4, saya ingat tadi agak jelas itu di Pak, nggak usah takut walaupun 9 bulan 10 hari lebih ini, tapi plasentanya masih bagus, masih jernih, belum keruh katanya dia. Maka tenang saja. Ternyata kalau saya pikir ternyata di dalam kandungan yang dibutuhkan hanya plasenta. Sedangkan tangan, kaki, mata yang diciptakan oleh Allah di dalam kandungan itu tidak ada berfungsi secara total, nggak ada, dan lain-lain. Tapi kenapa Allah ciptakan mata, kaki, tangan, dan lain-lain, padahal di dalam kandungan tidak terpakai? Kira-kira kenapa, Pak, Bu? Nah, karena ketika pindah ke alam berikutnya, Allah memahami betul kebutuhan manusia. Dia sangatlah membutuhkan anggota tubuh tersebut. Coba bayangkan kalau bayi tidak punya mulut, kira-kira gimana? Tidak punya mata saja cacat dan lain-lain. Dia akan cacat, dia akan kesulitan menghadapi di dunia selanjutnya, alam berikutnya, yaitu di alam dunia ini. Ini kalau alam, kalaupun tidak dibutuhkan di alam yang dia lagi alami, diciptakannya di alam kandungan, tidak butuh mata, telinga, dan lain-lain, tapi sangat dibutuhkan ketika di alam berikutnya. Demikian juga kita harus berpikir bahwa kenapa Allah wajibkan kita sholat, zakat, puasa, haji bagi yang mampu di bulan Dzulhijjah ini. Karena Allah paham betul bahwa di alam berikutnya, di alam barzakh dan di kampung akhirat, kita sangat membutuhkannya. Mungkin ya kita berpikir ketika di dalam kandungan plasenta begitu vital, tapi begitu lahir di dunia, plasenta dibutuhkan, Pak, Bu, mesti dipotong oleh dokter atau bidan yang menanganinya. Ya, sama hari ini mungkin kalau kita berpikir yang penting dibutuhkan adalah makan, harta, benda, pangkat, jabatan, itu terus. Memang di dunia yang dibutuhkan itu. Tapi lihat, kalau sudah Bismillahi wa ala millati Rasulillah, itu doa kemana, Pak? Memasukkan jenazah ke dalam liang landak, bleng gitu. Masih dibutuhkan harta, pangkat, jabatan? Seakan-akan kayak plasenta, dia dipotong, dibuang, lalu ada 3 yang akan mengantarnya ke sana, yaitu sanak pamilu, handetolan, saudara, dan lain-lain. Yang kedua harta benda, pangkat, jabatannya kadang-kadang ikut sampai ke kuburan. Yang ketiga adalah amal-amalnya. Begitu masuk, 2 akan dipotong begitu saja, sepatak, seperti halnya plasenta yang tidak digunakan lagi ketika sudah lahir ke dunia. Tapi harta, benda, pangkat, jabatan itu pun juga tidak akan digunakan lagi. Begitu masuk, baru yang dibutuhkan. Betapa pentingnya sholat, betapa pentingnya zakat, puasa, dan lain-lain. Ini yang menjadi apa ya, berpikir kita, oh ternyata begitu pentingnya. Karena Allah wajibkan kewajiban kita ketika di dunia ini, karena Allah paham betul bahwa kita sangat membutuhkan nanti di alam berikutnya. Ini biar kadang-kadang biar kita akal kita bisa menerima, oh iya. Jemaah sekalian rahimakumullah. Tadi di Muqaddimah memang saya bacakan satu ayat bahwa Bismillahirrahmanirrahim, inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, ya, bergantinya siang dan malam, itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang mau berpikir.
Maka isyarat ini bahwa di dunia sampai di akhirat sunnatullahnya hanya ada dua kemungkinan, Pak. Ya, ini yang perlu kita pahami. Dua sunnatullah di dunia di akhirat, bahwa ada langit, ada bumi, ada siang, ada malam, ada laki-laki, ada perempuan, ada baik, ada buruk, ada ibadah, ada maksiat, ada sukses, ada gagal, ada surga, ada neraka. Dunia sampai akhirat hanya ada dua kemungkinan, gak ada di antara surga dan neraka, gak ada, Pak. Dulu ada paham Mu'tazilah yang pernah beda surga dan neraka, tapi ini ditentang oleh semua ya tabi'in. Intinya kalau tidak ke surga ya ke neraka, kan begitu. Bahwa di dunia sampai di akhirat itu memang ada dua kemungkinan. Maka kalau ada dua kemungkinan, mari kita gunakan waktu-waktu ketika kita masih hidup kayak ini. Karena apa? Kalau tidak mau disibukkan dengan kebaikan, orang tidak mau disibukkan dengan kebaikan, pasti dia akan disibukkan dengan keburukan. Sebaliknya, kalau dia tidak mau disibukkan dengan ibadah, dia akan disibukkan dengan maksiat. Itu pasti. Dan kalau tidak mau disibukkan, bagaimana meraih surga? Dia akan terpelanting masuk neraka. Nauzubillah, nauzubillah. Maka hari ini mari kita betul-betul gunakan waktu-waktu di dunia ini yang koyok mampir ngombe, kalau orang alim mengatakan hanya sekejap, hanya sementara. Ya, beberapa hadis menyebutkan bahwa satu hari di kampung akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia ini. Sekali lagi, siang tidak mau disibukkan dengan ibadah, dia akan disibukkan dengan maksiat. Tidak mau disibukkan dengan kebaikan, dia akan disibukkan dengan keburukan. Dia tidak mau disibukkan bagaimana meraih ridho Allah dengan surganya, dia akan disibukkan dengan sesuatu yang akan menjerumuskan dia ke neraka. Jadi yang mulia, maka mari hari ini kita betul-betul gunakan waktu ini, bahwa kita wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ada bocoran soal nih, Pak, bocoran soal nih dari Pak Bambang ini, Pak Saras yang dengan bocoran soal, tapi ini insya Allah yang membocorkan dapat pahala, yang dapat bocoran kalau mau mengamalkan insya Allah akan berpahala. Bocoran soal di kampung akhirat. Ya, bukan bocoran soal ujian ataupun tes, nggak ada, itu melanggar hukum. Mau, Pak, bocoran soalnya? Iya, biar nanti kalau sudah tahu soalnya, tapi kan nanti di yaumil hisab insya Allah akan lancar begitu dihisab. Ya, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dan At-Tirmidzi. Jadi ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tazulu abdi yaumal qiyamati hatta yus'alu, ya, yus'ala ngan arba'in. Ini sesuatu yang memang saya katakan tadi, bocoran soal nanti di yaumul hisab, Pak. Jadi sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu telah bersabda, tidak akan beranjak dua kaki seorang hamba di yaumil akhir, la tazulu abdi yaumil qiyamati, ya, hatta yus'alu ngan arba'in, sebelum ia ditanyakan 4 hal atau 4 macam. Jadi ini pertanyaan, kan bocoran soal nih, Pak. Jadi tapi yang menyampaikan insya Allah tidak salah, dan yang mendengar pun nanti kalau melaksanakan juga bagus. Jadi ternyata ada 4 hal yang akan ditanyakan di yaumil hisab nanti, tidak akan beranjak ini. Yang pertama, nan umurihi fima afnahu. Ya. Yang pertama adalah umurmu
untuk apa engkau habiskan. Jadi setelah kita balik akan dipertanggungjawabkan semua perbuatan kita sampai liang lantak, sampai mati nanti. Kira-kira Bu ngantuk? Pak, kita yang sudah, mohon maaf, sepuh, yang sudah tua, yang masih muda, kira-kira kalau dicek, kalau dimuhasabah, kalau dihisab, umur kita banyak untuk ibadah apa banyak untuk yang mubah, kira-kira Pak? Agar dihisab kira-kira pripun nih kira-kira. Waktu nego nonton HP kali gue baca Quran karena putih Bu. Astagfirullah. Ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah. Oke. Ini yang kadang-kadang kita perlu muhasabah, perlu introspeksi, perlu mawas diri. Ya Allah, kalau saya dihisab umur saya kira-kira apa? Ada yang melihat, maka umur ini pasti akan dihisab. Untuk apa kita habiskan waktu-waktu ini? Sebetulnya waktu-waktu ini, maka tadi semua waktu bisa jadi ibadah. Manakala, coba Pak Bu, manakala kita laksanakan untuk amaliyah. Sebetulnya semua perbuatan kita di dunia ini bisa jadi ibadah, manakala kita ikuti. Karena amal itu tergantung niat, innamal a'malu binniyat, tapi juga tergantung torik. Torik itu tata cara. Jadi kalau kita mau berbuat, diniati karena Allah. Bu, ngasasai itu bisa jadi ibadah enggak? Bisa. Kalau asasannya banyak gimana Bu? Merenget pun mesti kudu melaksanakan. Tapi kalau diniati, bismillah, alhamdulillah, asasannya akeh, ki ladang ibadahnya akeh. Terus bismillahirrahmanirrahim, kalau membah gelas, kalau tasbih di dalam hati, subhanallah, tasbihnya dapat banyak nggak itu di situ? Bisa jadi ibadah nggak? Bisa. Kalau membuat piring takbir, ini aja seru, lu akbar kecapek. Ya harusnya memang ya kalau tasbih. Maka jadi ibadah. Bismillahirrahmanirrahim, diniati ibadah. Sudahlah. Ini ladang ibadah saya. Mau tidak mau saya harus asasai ini. Maka diniati ibadah. Ya triko apa? Daripada kalau ngalamun, daripada kalau besengut, kalau zikir, insya Allah jadi ibadah. Diawali kalih ya, semua amal yang tidak diawali dengan bismillah maka atom. Jadi awali dengan bismillah. Torik itu adalah tata cara, maka luruskan niat, maka sempurnakan ikhtiar dan tawakal ilallah. Jadi bismillahirrahmanirrahim sudah. Jadi kalau Anda pakai adab, pakai tata cara, Kanjeng Nabi sudah ngajarkan dari bangun tidur sampai tidur lagi. Kalau adabnya dipakai, jangankan sholat, masuk WC pun bisa jadi ibadah, Pak. Ginowodan? Iya, karena melakukan sunnah. Bismillah, Allahumma ini a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Masuk kaki kiri dulu, perhatikan. Maka itu jadi ibadah. Karena niatnya memang melaksanakan sunnah, memakai cara-cara yang diajarkan oleh Rasulullah, itu jadi sunnah. Tapi kalau tidak pakai niat karena Allah, tidak pakai tata cara yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, jangankan masuk WC, sholat pun bisa tidak akan terpakai. Maka hari ini saya muhasabah, saya mengingatkan diri saya pribadi, mari amal segala perbuatan kita. Pokoknya dari mau keluar, mau tindakan, mau ke masjid, mau kemana, mau naik kendaraan, mau ke WC, mau kemana, gunakan adab, gunakan tata cara yang diajarkan oleh Rasulullah. Insya Allah. Kemudian yang kedua, saya cepatkan waktunya, ternyata cepat. An jasadihi fima ablahu.
jasadmu rusak, sudah tua, makin tua, itu digunakan untuk apa saja. Jadi tadi mata kita, hidung kita, otak kita, mulut kita, tangan, kaki kita itu semua berpotensi untuk berbuat baik, tapi sebaliknya berpotensi pula untuk berbuat maksiat. Tinggal dipilih mana, kan hanya ada dua kemungkinan. Hadirin yang mulia, maka kira-kira gimana Pak? Sering untuk hibah ngomongakan alane tangane atau sering untuk zikir kira-kira mulut ini Pak lidahnya? Oh, ya Allah. Lisan ini salamatun insan fi hifdzi lisan. Keselamatan seseorang itu tergantung pada lisannya. Kalau bicara ini bisa sampai 2 hari nggak selesai Pak. Hanya lisan saja luar biasa. Lisan, niku lisan apa lisan? Lisan apa lisan Pak? Lidah. Ya, lisan itu bukan mulut. Kalau mulut itu famun. Nah, famun mulut, safatun bibir, sinun gigi, lisanun lidah. Lihat. Perhatikan lidah. Lidah memang tak bertulang, tapi tajamnya bisa melebihi pedang. Tak kala pedang melukai badan, banyak obat bisa ku cari. Dokter bilang-bilang. Tapi tak kala lidah melukai hati, kemana obat bisa ku cari? Waduh, jadi ini agak puitis sedikit ya Pak. Jadi kalau jenengan ngendikane nglarani kancane, nglarani tanggane kanca batil, nganti tekan hati, maka kadang-kadang sulit sekali untuk diobati Pak. Orang sudah pernah disakiti pun rasanya kadang-kadang begitu. Maka hati-hati dengan lisan ini. Maka diajarkan untuk takwiro, untuk ya betul-betul menggambarkan sebelum bicara, maka yang akan diajak bicara itu diri kita sendiri. Maka itu akan ya, kita akan sudah mengukur di sini. Kalau ini kira-kira saya tidak menyakiti, saya boleh katakan. Maka falyakul khairan au liyasmut. Katakanlah yang baik, atau tidak bisa berkata-kata dengan baik, maka lebih baik diam. Memang ada ajaran begitu, ada hadis Rasulullah begitu. Jadi monggo ayo gunakan jasad ini, tangan ini ya gunakan untuk kebaikan, mulut ini untuk kebaikan, mata ini dengan kebaikan. Kadang-kadang kan saat ini ya Allah Gusti, bangun tidur yang dicari apa Pak? Bukan Quran ya. Mau berangkat kantor sing dicari, wah mau berangkat kemana-mana habis makan, apa terus seakan-akan itu berorat tekan orang sekolah HP wis sudah kayak wajib sekarang nyawa kedua. Tinggal dompetnya orang apa-apa nih ngetolan HP ini. Masya Allah, ini sih zaman sekarang memang sih satu keniscayaan yang tidak bisa. Bukannya saya anti habis, silahkan, saya juga ada. Cuma mari kita bijak dalam menggunakan itu. Insya Allah. Karena sekarang ini nun sewu orang tua melihat anaknya main HP, ada nggak yang belum pernah jengkel lah? Rata-rata udah jengkel semua ya. Karena kalau sudah main HP, Masya Allah, apalagi sudah tangannya, jempolnya 2 dikir, kenapa nih kok? Lagi nge-game wish, mulai sono. Maka mari kita batasi. Orang tua harus tegas Pak. Sakit buatan ngatasi kan Pak. Semuanya gitu. Maka harus benar-benar bijak, harus tegas. Bapak ibu harus kompak. Kalau bapak ibu nggak kompak ya bahaya nih Pak. Ya kompak. Si Didi, tembangnya dolan-dolan lah, jerobain koncekelan. Oke. Jadi ya kadang-kadang nggak kompak. Ya boleh main HP. Kalau pagi libur jam 9. Sebelum itu harus sholat duha dulu, tadarus dulu. Wah hebat, nanti kawal betul. Lama-lama pasti insya Allah bisa. Tapi kalau kita bisa daripada reang ya. Dari kecil Pak ada yang begitu. Dari bayi tuh ada yang cekel iris ya. Tuh
bahayanya bisa luar biasa itu Pak. Bukan berarti apa-apa. Hadirin mulia. Kemudian yang ketiga, ini kok habis ya? Nggak apa-apa Pak. Ya. Yang ketiga, ngan ilmihi mada amila fi. Ya. Ilmumu. Ini ilmu juga akan dihisab. Apakah sudah diamalkan? Jadi ada wailul, ya, ada orang celaka. Celakalah orang-orang yang tidak mau belajar, Pak. Terutama tidak mau belajar agama itu celaka. Tapi celaka juga orang yang punya ilmu tapi tidak mau mengamalkannya. Maka monggo yang sederhana, dari yang paling sederhana Pak, saya katakan tadi, dari bangun tidur sampai tidur lagi, dicoba adabnya dipakai. Bangun tidur ya duduk dulu sebentar, usapkan punggung kanan, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Kemudian segera semua dicoba adab itu dipakai sedikit demi sedikit. Oh itu kan sudah bisa. Oh anggar bisa doanya dan lain. Awali semuanya dengan bismillah atau alhamdulillah. Akhiri dengan ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Itu semuanya insya Allah jadi ibadah semuanya. Ada yang mulia, maka ilmu itu akan dihisab juga. Apakah diamalkan atau tidak? Maka sebaiknya sedikit demi sedikit diamalkan. Termasuk sholat nih. Sholat ya diamalkan. Apa sih? Bahwa sifat-sifat sholat, ya, sifat-sifat dalam sholat keluar sholat. Ini yang makanya inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, itu sebetulnya harusnya begitu. Bahwa sifat-sifat dalam sholat keluar sholat. Maksudnya apa? Ya kan sholat tentu niat karena Allah. Maka semua pekerjaan niatkan karena Allah. Awali dengan juga ada takbiratul ihram, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Berarti Allah Maha mengetahui segala-galanya. Bahwa ini di semua tempat, lagi bekerja, lagi sendiri, lagi berdua, tempat terang, tempat remang, semua Allahu Akbar. Maka kalau orang Islam sudah semua begitu, nggak ada koruptor, nggak ada orang yang mau berani apa-apa, karena Allah Maha mengetahui, tidak ada tempat sembunyi di hadapan Allah. Yang ya terakhir ini, karena memang mohon maaf ini cepat sekali, ya, malihi, ya, min aina aktasabahu wa fima anfaqahu. Yang terakhir, yang keempat, yang akan dicek, bocoran soal nih Pak, hartamu dari mana engkau dapatkan, wa fima anfaqahu, dan kemana engkau belanjakan. Ternyata untuk untuk yang keempat itu tentang amal, tentang mal, tentang harta kekayaan, itu akan ada dua pertanyaan. Kalau yang tadi kan yang tiga itu hanya satu pertanyaan, tapi yang dua itu langsung dua pertanyaan. Dari mana engkau dapatkan dan kemana engkau? Maka tentang harta ini nanti di akhirat akan ada tiga golongan. Dua golongan itu akan celaka dan satu golongan akan selamat. Dua golongan itu yang punya harta banyak itu akan celaka siapa? Mereka yang pertama, golongan yang pertama adalah yang mencari harta dengan cara yang batil, dengan cara yang haram, pasti celaka. Walaupun koruptor itu hasil koruptornya menyumbang bangun masjid kabeh, tetap ia celaka, tidak bisa. Yang kedua, yang apa ya, yang celaka, yaitu mereka yang mencari harta dengan cara yang halal tapi dibelanjakan ke tempat yang haram, itu celaka ya. Bahkan dalam ya ada dua kemalangan kalau orang itu punya banyak harta kemudian meninggal Pak. Kok malang? Iya.
Dua kemalangan itu apa? Duit akeh umpamane duwe rezeki baru jual alhamdulillah 1 miliar. Mati orangnya, malang kan dia. Malang pertama apa? Tidak bisa menggunakan hartanya, harus mati. Yang kedua malangnya apa? Di akhirat tetap dihisab karena apa ya? Min aina kemana? Dari dapatkan, maka dia akan tetap dihisab dari mana ia dapatkan. Min aina aktasabahu. Kemudian ya itu kemalangan orang yang punya. Bukannya tidak boleh memiliki harta, silahkan miliki harta dunia dengan segala isinya, tapi ingat akan dihisab min aina aktasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana ia dapatkan dan kemana ia belanjakan. Subhanallah, ini tentang harta waktu. Jadi di Islam tidak ada larangan untuk memiliki harta sebanyak-banyaknya, tapi jangan sampai bahasanya saya ingat ojo kedunyan gitu. Dunyo terus perumangsa yang harus dunia yang akeh mati gimana Pak? Bahkan akan dihisab dari mana dan ke mana. Ada yang mulia, maka insya Allah ini yang saya sampaikan. Nanti kalau ada pertanyaan jawab ya boleh saja. Jika bisa saya jawab, kalau belum berarti itu ya saya jawab ikhlas apa adanya, saya belum bisa. Jadi ada kesimpulan yang pertama bahwa dunia sampai akhirat sunatullahnya ada 2. Minumudan ya, kalau nggak jadi baik ya buruk, kalau nggak ibadah ya maksiat, kalau nggak surga ya neraka. Maka yang kedua kesimpulannya, mari kita betul-betul di dunia ini dijadikan ladang ibadah. Ad-dunya majronatil akhirat. Dunia itu ladangnya akhirat. Mari yang hanya sekejap ini. Yang ketiga, tadi ada 4 bocoran soal Pak, pertanyaan. Yang pertama adalah ngan umurihi mada ya min ya ngan umurihi kemana engkau habiskan. Yang kedua ngan jasadina fima ablahu, jasadmu untuk apa engkau gunakan. Yang ketiga apa? Ilmumu sudahkah diamalkan. Yang keempat hartamu, dari mana engkau dapatkan dan kemana engkau belanjakan. Pun nggih Pak nggih, bocoran soal anggar ngecing teng akhirat teng yaumul hisab kira-kira saged jawab saya dan kita ini. Wis dibocoraken soalnya kan. Iya. Ya ini sekedar saya menyampaikan. Saya juga bukan berarti sok suci dan lain-lain. Saya juga mengingatkan saya diri pribadi, juga seluruh jamaah, mudah-mudahan menjadi asbab hidayah, menjadi asbab rahmatnya Allah diturunkan kepada kita. Kita nanti akan dikumpulkan di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang baik datang dari Allah, yang jelek dari saya mohon maaf atas kekurangannya. Monggo kalau ada pertanyaan. Saya belum salam dulu ya Pak. Ya monggo. Iya, alhamdulillah jazakallah. Organ kita ketika kita masih di rahim alat kandungan, kemudian ketika di dunia persiapannya yang itu ada kalanya tadi disampaikan Pak Ustadz untuk generasi sekarang itu diabaikan memang. Ada sebagian mungkin yang ya sudah mati ya sudah, ya sudah mati. Bukan kemudian dianalogikan ketika di alam kandungan, kemudian nanti di dunia, kemudian nanti ini untuk sang di akhirat. Nah ini menurut kami perlu sekali pengajian yang seperti tadi itu disampaikan ke khalayak yang lebih luas. Ya, kalau Pak Ustadz tadi juga profesinya kalau tidak salah guru atau GSAG, teman-teman guru diberitahu, jadi sampaikanlah ke anak-anak supaya anak-anak yang itu sudah mulai berpikir seperti itu.